Naik delman bersama teman, duduknya paling depan. Walau COVID masih berkeliaran, pelajaran jangan sampai ketinggalan. Oke, apa kabar semua? Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat, juga penuh sukacita. Harapan saya juga demikian. Oke, baiklah, kita akan memasuki pelajaran kita pada hari ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita masuk dalam materi kita hari ini. Baik, kita akan memulai pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini itu masih berbicara mengenai ketenaga kerjaan. Ini adalah sambungan dari materi yang pertemuan sebelumnya. Oke, di mana dalam materi ini kita akan berbicara mengenai jenis-jenis ketenaga kerjaan. Jadi itu dibedakan atas 3. Yang pertama itu adalah tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja ini adalah yang memerlukan pendidikan terlebih dahulu sebelum mereka terjun dalam dunia pekerjaan. Misalkan seperti guru, dokter, ataupun pengacara. Kemudian tenaga kerja terlatih. Berarti tenaga kerja ini adalah dia memerlukan pelatihan dan pengalaman ya sebelum dia terjun dalam dunia pekerjaan. Misalkan seperti montir, supir, penjahit, ataupun tukang las. Nah, jadi ada keterampilan khusus yang mereka pelajarin gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih atau tidak terampil. Itu adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun tidak memerlukan pelatihan terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia pekerjaan. Nah, seperti petugas kebersihan, tukang sapu ataupun tukang sampah. Nah, itu merupakan bagian dari tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, itu dia. Nah, itulah tadi dia jenis-jenis tenaga kerjaan ya. Ada terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Nah, kalau Serian termasuk dalam tenaga kerja yang terdidik karena ada jenjang pendidikan terlebih dahulu sebelum Serian menjadi guru atau sebelum Serian bekerja. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya ada beberapa masalah tenaga kerjaan ya. Yang pertama itu adalah jumlah angkatan kerja yang terlalu besar ya, sehingga peluang seseorang itu untuk bekerja semakin sedikit ya. Kemudian kualitasnya ya, yang tadi saya bilang tadi, banyak tenaga kerja itu yang tidak terdidik dan tidak terlatih gitu. Makanya dikatakan kualitasnya terlalu rendah, itu dia, relatif rendah. Kemudian persebarannya, artinya tenaga kerja itu tidak menyebar secara merata. Mereka menumpuk pada satu tempat. Misalkan di kota A terlalu banyak tenaga kerja terdidik, di kota B terlalu banyak tenaga kerja terlatih, di kota C terlalu banyak tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, sehingga tidak menyebar dia. Nah, itu dia. Kemudian kesempatan kerja masih terbatas, artinya perusahaan-perusahaan juga mungkin belum membuka lowongan pekerjaan atau masih sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga itu yang mengakibatkan nanti terjadinya pengangguran. Itu dia. Jadi itulah masalah tenaga kerjaan. Jadi pada dasarnya inti dari masalah tenaga kerjaan ini adalah penganggurannya. Nah, itu dia ya. Oke. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitasnya tadi? Nah, ya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja agar apa? Agar bisa terjun dalam dunia pekerjaan. Nah, yang pertama itu adalah mengadakan pelatihan-pelatihan ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan tenaga kerja terampil dengan meningkatkan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah. Ya, artinya menyiapkan anak-anak ini dari jenjang SD sampai dia nanti kuliah ataupun sarjana. Artinya disiapkan pendidikan formalnya seperti kalian saat ini. Jadi disekolahkan orang tua agar apa? Agar kelak kalian bisa bekerja menjadi tenaga kerja yang terdidik. Nah, itu dia. Jadi ada persiapan, ada prepare dari awal. Oke. Nah, itu dia, melalui pendidikan formal. Kemudian menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk. Ya, ini penting sekali. Jadi supaya bisa pikiran kita ini mencerna, atau kita bisa menangkap pelajaran, atau kita bisa menerima pendidikan formal atau pendidikan non formal, yang paling penting pertama sekali adalah kita harus sehat. Berarti gizi kita itu harus bagus. Asupan gizi kita itu harus benar-benar cukup, itu memadai. Ya, sebab kalau kita kurang gizi nanti akan mengakibatkan penyakitan kita. Kita akan sakit. Kalau kita sakit, kita nggak bisa mengenyam pendidikan, nggak bisa bekerja dan lain sebagainya. Jadi sangat perlu sekali ya ini perbaikan gizi penduduknya, itu dia. Oke. Nah, itulah tadi masalah tenaga kerjaan dengan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, bisa ya. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam memperbaiki sumber daya manusia melalui pendekatan mutu modal.
ya. Yang pertama, mendatangkan ahli teknologi dari negara lain. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat kita, tenaga kerja kita belajar bagaimana menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru sekarang. Nah, itu sangat perlu sekali. Karena terkadang kemampuan manusia sudah digantikan dengan kemampuan teknologi, ya, atau mesin. Kemudian menarik atau mendatangkan investor asing. Iya, tujuannya apa? Kalau kita mendatangkan investor asing, mereka nanam modal di negara kita, maka itu akan membuka perusahaan-perusahaan baru dan akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu sangat penting sekali. Ya, itu dia. Makanya perlu didatangkan investor asing, ya. Kemudian pengembangan skill yang berbasis pada teknologi. Nah, itu berkaitan dengan nomor 1 tadi, ya. Artinya kemampuan manusia sekarang ini sudah bisa digantikan dengan mesin. Artinya untuk menciptakan satu barang yang awalnya butuh 5 orang, sekarang hanya butuh 1 tenaga manusia, yaitu untuk menggunakan mesin tersebut untuk menghasilkan barang tersebut, ya. Yang dulunya menghasilkan 1000 unit baju membutuhkan 500 karyawan, sekarang hanya membutuhkan mungkin 2 karyawan. Yang tugasnya apa? Tugasnya sebagai operator mesin tersebut dalam menghasilkan baju tersebut. Nah, itu dia. Jadi sangat perlu sekali pengembangan skill yang berbasis pada teknologi. Ya, kemudian kebijakan ketenagakerjaan di pusat harus mengacu dan mudah dipahami oleh pemerintah daerah atau oleh daerah, terutama pedesaan. Artinya gini, pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakannya itu harus mengacu dan mudah dipahami oleh pemerintahan daerah. Ya, jangan nanti pemerintah pusat membuat kebijakan-kebijakan tentang tenaga kerjaan tapi tidak bisa diterapkan di daerah. Nah, itu juga akan menjadi masalah nantinya. Oke? Nah, paham ya? Oke. Nah, oke, baik, sampai di situ pertemuan kita pada hari ini. Diulang-ulang lagi di rumah agar lebih paham lagi. Pesan saya tetap sama, jaga kesehatan, rajinlah kamu mencuci tangan, ya. Kalaupun kamu harus keluar, pakailah masker, ya. Pesan serian, tetaplah kamu di rumah, jangan keluar. Ya, semoga Covid cepat selesai dan kita cepat bertatap muka kembali. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye.